Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bahas topik tentang sampah. Karena memang belakangan setelah TPA Suwung terbakar, beberapa TPA yang lain juga di daerah yang terbakar, ini menjadi persoalan sampah muncul kembali. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting buat kita. Kita akan mencoba untuk mencari solusi apa yang terbaik kira-kira ke depan soal solusi sampah ini. Karena hari ini kita melihat sampah masih menumpuk di mana-mana. Kita akan wawancara Pak Made Sudarmo, akademisi di Universitas Udayana yang saya kira punya pengalaman yang cukup banyak menangani sampah. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Ya, mudah-mudahan nggak bosan ngomongin sampah ya. Dari dulu ada ngomongin sampah memang. Tapi persoalannya kemudian memang sampah tidak pernah selesai. Apa sebenarnya yang terjadi pada sampah hingga hari ini? Proyek banyak, tapi kok tetap tidak terselesaikan masalah sampah. Terima kasih Pak Man, Om Swastiastu, pemirsa semuanya. Masalah sampah itu saya sering sebut itu masalah yang sangat seksi karena banyak diperbincangkan, banyak yang menarik, tetapi kok tidak ada solusi. Progres solusi yang kita inginkan tentu solusi yang betul-betul final, yang total bisa menyelesaikan masalah sampah, tidak juga, tapi ada arah keperbaikan di dalam penyelesaian masalah sampah. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang masalah sampah itu menjadi semakin blunder, banyak konsep yang juga sudah kita tawarkan kepada masyarakat melalui baik kebijakan dari Pak Gubernur ya, melalui pertama pengurangan sampah plastik sekali pakai, kemudian juga yang paling terus didengungkan yaitu pengolahan sampah berbasis masyarakat. Itu dari substansi, roh daripada kebijakan ini sangat bagus, sangat baik. Karena apa? Karena penyelesaian masalah sampah itu memang harus ada di sumbernya, di sumber penghasil sampah. Apakah itu rumah tangga, apakah itu pasar, apakah itu kantor, industri, dan lain sebagainya. Kalau saja sampah di sini, di sumber sampah itu bisa dikurangi, ya, tentu pasokan sampah sampai ke TPS 3R, ataupun sampai TPST, ataupun sampai TPA, hanya istilah saja saya kira itu Pak, pasti akan semakin berkurang. Tetapi manakala gagal kita di dalam melakukan pengurangan, pemilahan sampah di sumbernya, maka otomatis harapan kita yang pertama menyangga adalah TPS 3R. Di TPS 3R lah yang kita harapkan sampah itu juga dipilah, kemudian diproses, di-recycle dan lain sebagainya menjadi barang lain yang bernilai ekonomi, artinya yang punya nilai pasar. Nah, bagian yang tidak bisa diproses di TPS 3R yang kita sebut dengan residu, itulah yang kemudian lari ke TPST. Nah, terserah teknologi apa yang digunakan TPST. Mungkin salah satunya adalah RDF, salah satu yang merupakan bahan pengganti bahan bakar atau substitusi bahan bakar. Tetapi manakala proses daripada sumber sampah TPS 3R dan sampai dengan TPST itu tidak berjalan sesuai dengan konsep, maka berarti penyelesaian sampah tidak akan pernah kita tuntas. Yang terjadi sekarang justru semua aliran sampah ini dari sumber sampah dari TPS 3R sampai TPST tidak berjalan secara normal. Tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Karena apa? Buktinya adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R atau paling tidak pengurangan sampah ataupun pemilahan sampah itu belum berhasil. Sehingga yang kita lihat sampah yang dibuang ke TPS 3R ataupun TPS adalah sampah yang belum terpilah. Dan di TPS 3R juga tidak ada cukup teknologi yang mumpuni untuk mengolah sampah, untuk memilah sampah. Toh kalau ada di TPS 3R memilah sampah itu katakanlah menjadi sampah organik dan anorganik, proses pengolahan sampah organik hanyalah sebatas pada menjadi kompos. Tapi kompos ini pun belum tentu mempunyai nilai jual pada masyarakat. Harapan kita kan kompos ini sebagai sekalipun dia bukan pupuk organik, sebab kalau kita mau jadikan pupuk organik kita harus campur dengan kotoran hewan, dan juga harus bebas dari zat-zat kimia, baru kita bisa klaim dia sebagai pupuk organik. Dan ini baru mungkin punya nilai di pasar. Tapi ini kan proses yang tidak mudah merubah kompos menjadi pupuk organik. Nah, sehingga manakala juga di TPS 3R ini juga
penyelesaian sampah itu tidak bisa dilakukan dengan baik, maka akan larinya harapannya adalah ke TPST atau ke TPA yang ada di Suwung. Kalau kita bicara konsep Sarbagita, itu saya fokus di TPA Suwung sebab TPA yang lain hampir semuanya bermasalah, Pak. Hampir semuanya bermasalah. Tapi kapasitas TPA yang terbesar ada di TPA Suwung atau TPA Sarbagita. Waktu saya dulu itu kita sebut dengan IPST Sarbagita. 4 kabupaten dan kota. Konsep semula memang pengelolaan sampah kita adalah pengelolaan sampah regional yang meliputi keempat kabupaten ini. Jadi harapan di sana memang ada teknologi yang akan mengolah sampah menjadi listrik. Walaupun sudah pernah berhasil mengolah sampah menjadi listrik, tapi listrik yang dihasilkan itu hanyalah dari listrik dari landfill. Nah, listrik yang dihasilkan dari landfill itu adalah yang berbahan dasar metan. Metan itu ditangkap oleh mitra kita dulu, partner kita dulu, itulah yang diubah menjadi listrik. Nah, sekarang metan yang ada di TPA Suwung itu ternyata tidak terkanalisasi dengan baik. Nah, itu mengakibatkan dan itulah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, jadi artinya apa? Kalau saya juga melihat sekarang pasokan sampah ke TPA Suwung itu juga bertambah, meningkat. Harapan kita kan justru berkurang. Paling tidak yang harapan konsep awal adalah sampah yang masuk ke TPA Suwung adalah sampah residu. Tapi kenyataannya sampah segar pun masuk ke sana. Nah, jadi ini banyak. Berarti persoalannya dari dulu memang tidak ada perubahan, ada perkembangan yang lebih baik. Kemarin ada TPST 3. Katanya 1.200 ton per hari kapasitas. Sempakan sampah di pasar cuma 800 ton. Berarti kan sudah cukup nih. Kenapa TPST juga jalan-jalan sampai sekarang ini? Ya, saya hanya ingin menyampaikan, kalau TPST ada investor yang masuk. Pengalaman saya dulu, waktu di PST Sarbagita berhadapan dengan investor, yang mengatakan mampu mengolah sampah menjadi A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu saya cenderung kadang-kadang itu mengatakan bualan saja. Bualan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kadang-kadang orang yang datang ke kita itu tidak tahu masalah sampah. Tapi dia katanya punya investor, punya teknologi. Tapi setelah kita ajak wawancara dan lain sebagainya, ternyata dia tidak paham masalah sampah. Jadi kalau kita memang mau mencari partner orang yang memang mengolah sampah, kita harus cari memang orang yang sangat tahu tentang karakteristik sampah. Sehingga dia tahu sampah kita cocok jadikan apa dan teknologinya apa. Ini yang harus kita. Berarti TPST yang sekarang ini tidak menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi yang ada gitu, Pak? Ya, kenyataannya kalau TPST itu juga tidak berjalan secara optimal, berarti teknologi yang digunakan tidak tepat. Saya tidak mengatakan apa itu, tapi yang jelas bukti menunjukkan bahwasanya pasokan sampah ke TPST seperti yang diperjanjikan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan teknologi tersebut. Kalau begitu TPST ini berarti proyek sia-sia juga berarti ya, Pak? Atau terlalu ekstrim kalau kita katakan sia-sia. Saya tidak menggunakan bahasa sia-sia, tapi kita mari belajar. Banyak hal yang kita dapat pelajari dengan teknologi ini. Pertanyaan saya, apakah memang teknologi yang digunakan tersebut pertama cocok menyelesaikan dengan karakteristik sampah kita? Satu catatan yang harus kita juga tekankan pada saat mencari investor adalah kita katakan bahwa sampah kita adalah sampah unsorted waste. Tidak terpilah. Sampah yang tidak terpilah, karena itu yang susah. Sampah yang terpilah ini susah kita akan lakukan, kita minta di sumber sampah. Sebab masyarakat merasa dirinya kalau dia sudah membayar retribusi sampah, apakah itu dilakukan oleh pihak swasta ataupun oleh pemerintah, katakanlah itu apakah swakelola dan lain sebagainya, mereka pasti akan mengatakan itu saya yang penting saya kena katakanlah 20.000, 30.000 silakan. Tapi kita pernah mendengar semacam bukan pembenaran, semacam gini, katanya TPST ini sudah memperhitungkan bahwa sampah tidak dipilah dan di sana akan dilakukan oleh mesin pemilahan sampah secara otomatis. Itu memang ada alat seperti itu, Pak, sebenarnya kalau. Ini bahasa ini sudah tidak asing saya dengar semenjak saya waktu dulu di 2001 sampai 2017 di EBS mengatakan bahwa teknologi yang canggih, tidak perlu pemilahan, semua sampah kita akan habiskan. Dengan bahasa-bahasa sampah yang sampah katakanlah semacam kulit permen dan lain sebagainya kita jadikan building material, kita jadikan vaping, kita jadikan tembok dan lain sebagainya. Asnya kita campur jadi abu sisa pembakaran seperti itu dan lain sebagainya.
tetapi pengamatan saya Itu nggak ada ya? Nggak ada yang berhasil ya? Ya. Artinya itu hanya omongan saya gitu, bualan itu Pak tadi. artinya mungkin secara teknologi bisa, tapi investasi yang kita tanamkan untuk teknologi seperti itu besar. Oh. Ya, saya selalu ingin mengatakan bahwasanya dalam penyelesaian masalah sampah, ya Pemda dalam hal ini selama ini kan lebih banyak penyelesaian sampah di Pemda, akan memikirkan Pemda. Padahal yang menghasilkan sampah itu adalah rumah tangga. Ataupun produsen yang lainnya. Nah, sekarang yang menjadi perlu pemikiran kita adalah di dalam pemikiran teknologi. Ya, teknologi apa sih yang tepat kita gunakan untuk menyelesaikan karakteristik sampah sesuai yang kita miliki, sesuai yang ada. Paling tidak ada semacam opsi kalau misalnya kita gagal di dalam pemilihan sampah, ya Artinya susah mau membangun budaya memilah sampah di masyarakat. Untuk memilah sampah, teknologi apa yang harus Ada apa nih? Ada itu ya? Ya, kalau misalnya incinerator, ya incinerator adalah Incinerator salah itu satu dibakar opsi, ya, dibakar karena dia ya. membakar, karena dia membakar semua jenis sampah. Malahan kalau boleh saya katakan plastik harapannya lebih banyak karena dia kalornya lebih tinggi gitu loh Pak Nyoman. Tapi oke, kalau kita memang untuk menolak teknologi incinerator, bagus, ya. Tapi kita mempunyai pilihan yang lain. Pilihan kita adalah TPS 3R. Tapi TPS 3R mengamanatkan, mendoktrinkan bahwasanya pemilahan sampah harus terjadi. Nah, itu yang kita tadi. Oke, nah kita mau milih insinerator, pembakaran sampah. Ya. Nah, itu sudah ada di tempat lain yang melakukan itu? Salah satunya adalah Surabaya. Surabaya. Ya. Jadi tentu Ada plus minusnya pasti ya. semua teknologi ada plus minusnya. Ya. Sekarang kita selalu berpikir ya tidak ada teknologi yang pure perfeksionis, tidak ada. Ada konsekuensi yang kita harus tanggung. Ya. Misalnya apa? Kalau kita memilih incinerator, konsekuensi yang harus kita tanggung adalah investasi dan tipping fee. Tipping fee. Ya. Karena untuk menjadikan sampah menjadi listrik, kita harus membayar. Kita harus kuat. Ya. Tapi bagi daerah-daerah atau kabupaten yang mampu itu tidak masalah kalau PAD-nya besar. Gitu. Kemudian kalau kita bicara TPS 3R ya ataupun TPST yang memang ingin memilah sampah dan kalau itu tidak terjadi ya konsekuensi yang kita terima adalah TPS 3R ataupun TPS seperti sekarang itu sampah menjadi meluber. Kan begitu Pak. Ya. Ini konsekuensi yang harus kita tahu. Pertanyaan saya lagi adalah pertumbuhan penduduk terus bertambah. Kalau kita gagal di sumber sampah untuk memilah sampah, itu kebutuhan lahan untuk TPS 3R akan semakin bertambah. Pertanyaan saya untuk daerah kota Denpasar misalnya, karena ini kaitannya di Denpasar, adakah tempat lain yang kita bisa gunakan untuk TPS 3R? Itu pertanyaan pertama. Adakah tempat lain itu? Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu ada, apakah masyarakat sekitar siap nggak menerima keberadaan TPS 3R? Itu menjadi masalah. Kalau misalnya kondisi TPS 3R yang ada sekarang seperti ini, ternyata mencemari lingkungan, tentu untuk TPS lahan yang baru, masyarakat sekitar pasti akan menolak. Karena dia belajar dari kenyataan. Kita bisa saja gadang-gadang tidak berbau dan lain sebagainya, tapi fakta masyarakat kan sederhana melihat bukti. Kayak TPST itu kata lalu ya, katanya tidak bau, ternyata bau gitu. Iya, buktinya TPST katakan menyelesaikan masalah sampah, tapi kenapa muncul bau? Tapi logika saya ini kan berarti teknologinya tidak tepat. Ya. Ini yang kita, ini yang kita menjadi stressing, sehingga menurut saya kita harus mengukur. Kalau memang lahan kita terbatas, kita carilah lahan opsi teknologi yang memang minimize lahan. Insinerator itu alternatif Pak. Tetapi saya menjadi berpikir lagi Pak. Kalau kita mau membangun incinerator, lokasinya di mana? Persoalan ya. Karena masalahnya begini, waktu di TPA Suwung itu kan ada lahan 10 hektar. 5 hektar sebenarnya itu untuk dimanfaatkan untuk sebagai tempat pembuangan abu as daripada incinerator dan untuk pemanfaatan di situ, dan 5 hektar lagi adalah untuk building bangunan incinerator. 10 hektar itu diplot begitu loh konsep awal. Tapi sekarang kan semua lokasi 10 hektar itu sudah penuh dengan tumpukan sampah dan luar biasa tingginya. Tunggu kayak bukit ya. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita mencari lahan untuk incinerator katakanlah 5 hektar atau 10 hektar, adakah gitu? Berarti kita jalan buntu ya, Pak, sampah ini. Kalau misalnya masih optimis punya jalan untuk solusi sampah? Ya, memang harus ada extraordinary kebijakan yang bersifat luar biasa untuk memecahkan masalah sampah ini. Tapi ingat, ya,
selalu kita di dalam setiap event-event internasional, ya, seperti Ada proyek G20 kecil. kemarin, kita selalu berusaha menyembunyikan sampah ya. yang ada di TPA Sung. Menyembunyikan. Kan begitu, Pak? Kita bukan Oke. menyelesaikan, tapi Satu lagi saya lupa menyembunyikan. menanyakan, wacana penutupan TPA Sung, mungkin nggak itu? Pertanyaan saya, kalau itu ditutup, solusinya apa? Adakah tempat lain yang digunakan sebagai TPA atau TPST? Itu saja pertanyaannya. Kita bisa saja, idealnya kita tutup. Masyarakat Sanggaran dari dulu sudah menginginkan itu, kan ditutup. Walaupun itu Ya. tanah bukan wilayah desa. Oke. Tapi solusinya ada nggak? Sehingga kalau ini kita inginkan konsep penyelesaian sampah bukan by project. Ya. Tapi konsep pengolahan sampah berkelanjutan. Siapapun yang menjadi pimpinan kepala daerah, ya itu yang kita inginkan. Sehingga pendekatan proyek itu wasting money dan wasting time. Menurut saya gitu loh. Sebab kita ingat pada waktu kita balik sebagai tuan rumah IMF dan World Bank, TPA Sung akan disulap menjadi Eco Park. Tapi kenyataannya juga tidak. Begitu kita menjadi tuan rumah G20, gelontorkan dana lagi pusat. TPST katanya itu. Ya, TPST ada di salah satu daerah. Tapi kan tetap aja tumpukan sampah di sekitarnya akan banyak. Nah, sehingga itulah yang menjadikan penyelesaian sampah kita tidak pernah tuntas. Nah, harapan saya, mari para pihak, para stakeholder yang memang concern ya terhadap penyelesaian sampah, kita duduk bersama. Ya, termasuk kemungkinan kalau masyarakat misalnya tidak sadar untuk memilah sampah, dan itu menjadi fokus kita. Harus adalah kebijakan yang membuat masyarakat sadar, kan begitu? Ya. Harus dipaksa lah gitu ya. Ya, jadi bagaimana masyarakat bisa sadar memilah sampah atau mengurangi sampah? Ya memang harus instrumen yang kita pakai adalah regulasi, aturan. Dan aturan itu harus dilakukan atau diterapkan secara konsisten. Kan gitu masalahnya. Ya, Kalau konsisten, bisa nggak itu? Kan itu masalah. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga sampah juga komoditi politis. Ya. Susah ya kalau sudah. Ya, kenapa saya katakan? Karena itu catatan saya, untuk pengelolaan sampah memang perlu biaya yang besar. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. APBD yang tersedot untuk mengelola sampah pasti besar kalau kita tidak bisa memilih cara teknologi pengelolaan sampah yang benar. APBD akan terus terkuras untuknya. Tapi begitu APBD kita hentikan untuk sampah, kembali seperti semula, sia-sia. Jadi kan, maaf, kepala daerah kan ngapain juga buang-buang uang, misalnya kalau tidak ada sesuatu yang bisa dapat. Kan lebih bagus misalnya membuat suatu investasi yang memang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan itu berkelanjutan. Misalnya buat rumah sakit, itu misalnya Pak, itu hanya contoh saja ilustrasi. Ya. Jadi sampah hanya jadi... Ya, kalau sampah tidak jadi kosnya fokus besar, ya. tidak menjadi fokus. Dan tidak kelihatan nanti hasilnya. Nah, ini yang kalau ini tidak dilakukan, berganti pemerintah gitu loh, kami kepala daerah, ya tidak dilanjutkan program yang telah dibuat, sudah berhasil sebelum, tapi kalau tidak dilanjutkan kan kembali habit seperti semula. Tapi tadi menyarankan tadi kita stakeholder semua yang berkepentingan soal sampah harus duduk bersama mencari solusi yang terbaik gitu ya. Ya, kita menurut saya begitu, apa teknologi, apa solusi, katakanlah kalau misalnya TPS 3R satu daerah, kan tidak semua TPS 3R juga gagal. Apakah TPS yang berhasil TPS 3R ini bisa nggak kita prototype, bisa nggak kita itu simplify ya, diterapkan pada satu wilayah. Itu loh. Apa yang menjadi faktor-faktor utama keberhasilan daripada TPS 3R. Itu yang kita jadikan. Dan mungkin tak faktor keberhasilan itu diterapkan pada desa ini, pada daerah. Ini menurut saya yang perlu dibuat. Gitu. Intinya harus berpikir serius dan tentang. Oh ya, harus berpikir. Kalau tidak begitu kita akan terjadi seperti ini, Pak. Jadi, baik. Karena ada closing statement Pak, ada waktu ini. Saya hanya inginkan penyelesaian sampah harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, dan kita Bali gitu loh, Pak. Bali ini daerah pariwisata. Gitu. Produk yang kita jual adalah amenity, kenyamanan, keindahan. Ya, kalau itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, kita kan selalu ya seperti orang menyapu untuk debu disembunyikan di bawah karpet. Tapi lama-lama karpet itu kan penuh dengan debu. Dan pada saat itu, dan penyelesaian kita kan selalu instan. Oh, kebakaran kita kerahkan pesawat, kita kerah damkar dan lain sebagainya. Dananya ada dari dana tak terduga, misal kan gitu ya. Tapi kalau itu bisa didesain dari awal kan mungkin jauh lebih cantik dan berkelanjutan. Saya inginkan berkelanjutan. Ada progres yang bisa kita evaluasi. Sederhana saya di TPA Sung, apakah TPS 3R ataupun TPS berhasil atau tidak gitu misalnya. Ya lihat aja volume sampah yang masuk ke TPA.
Kalau volume Bertambah sampah itu tidak berkurang, berarti kita tidak sukses untuk program ini. Baik. Indikator sederhana, walaupun saya tahu di TPA Suung itu tidak ada jembatan timbang, padahal itu sangat penting menurut saya Oke. untuk melihat pelaporan sampah. Oke. Terima kasih Pak De atas waktunya dan penjelasannya dan pemaparan tentang bagaimana kondisi persoalan sampah. Ya, kita harus tetap optimis ya. Karena kalau tidak diselesaikan juga persoalannya akan terus menumpuk. Mudah-mudahan pemerintah segera bisa melakukan hal-hal yang kira-kira bisa menjadi solusi berkelanjutan dari persoalan sampah. Nah, demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.